Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Kali ini aku mau bikin resep kekinian dan viral. Ini dia risol mentai ala Dapur Naima. Cara buatnya ini mudah banget, bahan-bahannya juga ekonomis, cocok untuk dijual. Untuk rasanya pastinya ini enak banget, aku tuh suka banget, susah banget berhenti makannya. Teksturnya juga lembut banget, ini tuh langsung lumer di mulut ya. Resep risol mentai ini selain cocok untuk dijual, cocok juga pastinya untuk disajikan saat ada acara. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis ya. Untuk langkah pertama, aku akan buat isiannya dulu. Kita siapkan wadah yang kering dan bersih, lalu kita masukkan 180 gram mayonaise, bebas ya mau pakai merek apa. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan susu kental manis, 3 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan minyak wijen, lalu tambahkan secukupnya nori tabur atau bisa juga pakai rumput laut yang slice biasa lalu digunting kecil-kecil. Kalau bahannya udah masuk semua, selanjutnya bisa kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, bisa kita cobain dulu rasanya. Kalau masih ada yang kurang, bisa ditambahin. Lalu kita aduk lagi sampai semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata ya. Kalau udah rata kayak gini, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan buat kulit risolnya. Siapkan wadah baru yang kering dan bersih, lalu masukkan 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, lalu 2 butir telur suhu ruang yang masih fresh ya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, sejumput gula, dan juga sejumput lada bubuk. Kemudian bahan-bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah cukup tercampur kayak gini, selanjutnya bisa kita tuangkan 600 ml air. Kita tuangkan perlahan secara bertahap sambil terus diaduk ya. Kita tuangkan sampai semua airnya habis ya. Kalau adonannya sudah tercampur seperti ini, selanjutnya aku masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Kita aduk kembali sampai minyak dan semua bahannya tercampur dengan rata. Nah, setelah adonan kulit risolnya ini sudah benar-benar tercampur rata, selanjutnya bisa kita saring ya, supaya memastikan tidak ada adonan yang menggumpal. Untuk adonannya ini aku taruh di wadah alas alat kulit risol gitu ya. Kalau udah, lalu di sini aku panaskan alatnya. Untuk membuat kulitnya ini bisa juga kalau kalian pakai teflon aja ya. Kalau untuk pakai alat kulit risol kayak gini, ini caranya gampang banget dan aku udah sering pakai di konten-konten sebelumnya. Tinggal kita panaskan aja di atas kompor kayak gini. Kalau udah panas, lalu tempelkan seperti ini ke wadah yang berisi dengan adonannya. Kita tekan sedikit, angkat lalu balik dan taruh di atas kompor seperti ini. Kalau adonannya ada yang bolong, bisa kita tambal kayak gini. Kita diamkan aja di atas kompor sebentar, dan kalau adonannya udah nggak lengket, berarti sudah bisa kita angkat dan kita pindahkan ke piring. Lakukan hingga semua adonan kulit risolnya selesai dimasak ya.
Selesai kulit risolnya kita masak semua, selanjutnya kita masuk ke tahap pengisiannya. Di sini sudah aku siapkan kulit risol yang sudah kita buat. Bisa dilihat ya, kulitnya ini cukup lentur. Lalu ada isian saus mentainya. Dan di sini untuk isiannya aku pakai smoked beef yang sudah aku tumis sebentar, dan aku pakai juga telur rebus yang aku bagi jadi 8 potong. Untuk isiannya ini sebenarnya bebas ya, bisa juga kalau kalian mau pakai yang lain, misalnya pakai crab stick ataupun diganti yang lainnya sesuai dengan selera aja ya. Untuk balurannya aku pakai dari sisa adonan kulit risolnya, dan kalau kurang bisa ditambahin dengan tepung dan air ya. Lalu untuk tepung panirnya aku blender sebentar biar teksturnya nggak terlalu kasar. Nah, pertama kita taruh smoked beefnya, posisinya ini agak di bawah ya. Lalu telur rebusnya, kemudian baru berikan saus mentai di atasnya. Ini kita berikan secukupnya aja ya, jangan sampai kebanyakan karena nanti rawan bocor saat digoreng. Lanjut, ini bisa kita lipat bagian bawahnya, kemudian sisi kanan dan kirinya. Lalu gulung sambil dipadatkan sedikit. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Bisa dilihat lipatannya itu bagus dan rapih. Ini kita lakukan sampai semua adonannya selesai diisi ya. Kalau udah selesai semua, selanjutnya bisa kita baluri dengan cairan tepung dan juga tepung panirnya. Kita masukkan dulu ke cairan tepungnya. Pastikan semua sisinya terlumuri dengan cairan tepungnya ya. Nah, kalau udah selanjutnya kita masukkan ke dalam tepung panirnya. Kita baluri sampai benar-benar semua sisinya tertutupi oleh tepung panirnya. Kita tekan-tekan sedikit ya, biar tepung panirnya itu nempel. Nah, jadinya seperti ini, cantik banget kan ya? Nah, ini dia setelah semua risolnya selesai dibaluri dengan tepung panir. Sekarang risolnya ini tinggal kita goreng aja, atau kalau mau bisa disimpan dulu di frozen. Untuk menggorengnya ini mudah aja dan nggak perlu waktu terlalu lama. Bisa kita panaskan dulu minyaknya dengan api sedang cenderung besar. Lalu kalau udah panas bisa kita masukkan risolnya satu persatu. Ini kita masukkan risolnya jangan sampai terlalu banyak ya, karena nanti akan susah dibalik dan bisa jadi bocor. Ini kita goreng, kita diamkan dulu di satu sisi seperti ini sampai warnanya kecoklatan. Dan kalau udah kecoklatan baru kita balik dan kita goreng sisi satunya. Nah, ini sisi satunya juga sudah berubah kecoklatan atau kekuningan kayak gini. Bisa kita angkat, lalu risolnya kita tiriskan. Selanjutnya, risol mentai sudah siap kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini, risol mentai ala dapur Naima. Nah, bisa dilihat kan tadi caranya itu mudah dan bahan-bahannya cukup ekonomis. Untuk rasanya sendiri ini tuh enak banget. Aku tuh kalau udah makan ini pokoknya susah banget berhentinya. Apalagi ditambah teksturnya itu lembut dan langsung lumer di mulut. Resep risol mentai ini cocok banget dijadikan ide jualan atau disajikan saat ada acara keluarga loh. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.